Ya Allah, buahnya besar-besar lur ya. Inul kuning. Assalamualaikum lur. Pripun kabare di hari ini? Apik-apik semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat sore lur. Sekarang hari Jumat tanggal 18 April 2025. Waktu sore sekitar pukul 13:54. Untuk cuaca di sudah 2 hari terakhir ini kondisinya selalu mendung seperti ini lur. Dan kenapa juga saya lakukan penyepraian di sore hari, dikarenakan cuacanya dari pagi mendung terus lur, sehingga meragukan saya untuk melakukan penyepraian. Nah, di sore hari ini pukul 14.00 ataupun pukul 2 sore saya putuskan untuk melakukan penyepraian di hari ini. Karena jika tidak dilakukan penyepraian, maka kemungkinan akan berdampak pada serangan penyakit tanaman. Dan aktivitas saya di hari ini akan melakukan penyepraian khusus untuk pengendalian penyakit tanaman. Salah satunya penyakit bercak daun dan juga penyakit patek. Nih seperti ini kondisi tanaman cabai hari ini di usia 275 hari setelah tanam. Masya Allah lur, di sini curah hujannya ekstrim banget lur. Aduh, ini untuk tanpa mulsa seperti ini perkembangannya. Mudah-mudahan saya masih bisa mempertahankan kualitas dan juga kesehatan tanaman cabai rawit ini, meskipun usianya sudah semakin tua. Nah, seperti ini lur, penyakit patek ya. Nih, seperti ini. Dan untuk kawan-kawan yang bertanya, Bang, apakah buah yang sudah terkena serangan penyakit patek, apakah bisa disembuhkan? Jawabannya tidak sama sekali. Ini akan saya petik lur. Nih, ini jatuh satu. Ini terserang penyakit patek, dan apabila buah sudah seperti ini, ya ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, tugas kita adalah melakukan penyepraian ataupun perawatan supaya penyakit jamur cendawan ini tidak merusak kepada buah yang sehat pada lainnya. Tuh, itu juga ada, akan saya petik lur. Nah, seperti ini. Patek semua ini lur. Nih, ini juga sama tuh. Jadi kalau tidak dikendalikan dengan secepat mungkin, ya maka dampaknya kita akan kewalahan lur. Tuh, penyakit patek. Curah hujannya ekstrim, kemudian apabila tanaman cabai ini sudah dipanen berkali-kali, apalagi sampai berpuluh-puluh kali, ya penyakit patek akan semakin merajalela lah. Nih salah satunya lur, patek nih. Masya Allah. Kemarin setelah panen petikan yang ke-26 itu belum saya lakukan penyepraian fungisida karena curah hujannya ekstrim lur. Baru bisa dilakukan di hari Jumat sore ini. Nih, secara keseluruhan alhamdulillah buah-buah sudah mulai sebagian ada yang matang. Nih, penyakit patek juga nih. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan saja dilakukan penyepraian hari ini, kemudian cuacanya juga bagus, dan penyakit bercak daun dan juga penyakit patek segera bisa dikendalikan nih lur. Untuk buahnya mah Masya Allah, ini tanaman gundul tapi alhamdulillah produktivitas buahnya bagus lah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, dan untuk tanaman semangka ini tadi pagi sudah saya panen lur. Panen petikan yang ketiga ya. Dan ini nih semangka inulnya nih, saya simpan di sini lur. Nih, saya panen 6 buah hari ini. Masya Allah, buahnya besar-besar lur ya. Inul kuning. Manisnya meledak. Alhamdulillah.
Ini sengaja saya simpan dulu di sini, Lur. Nanti mungkin sore akan saya bawa pulang ke rumah setelah melakukan penyepraian tanaman cabai ini selesai. Dan untuk pestisida yang saya gunakan dalam penyepraian hari ini di usia 275 hari setelah tanam, hanya 2 fungisida kontak dan juga sistemik. Salah satunya saya menggunakan fungisida kontak dari bahan aktif Propineb Antrakol. Kemudian saya menggunakan fungisida sistemik bahan aktif Azoxystrobin 250 gram per liter. Hanya kedua fungisida ini saja. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun dan juga penyakit patek, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, baik itu panen semangka dan juga perkembangan cabai rawitnya, itu setiap harinya selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan untuk buah semangka inulnya ini masih banyak stok, Lur. Nih, buah angkatan yang ketiga ini, Lur. Ini besar-besar lagi tuh. Alhamdulillah. Nih, yang ini juga belum dipanen nih, Lur. Nih, buah angkatan ketiga ini terus aja dia berbuah aja terus tuh buahnya. Nih, ya alhamdulillah, Lur. Masih bisa dipanen beberapa kali lagi lah, insya Allah. Nah, ini juga muncul lagi nih buah. Untuk pembuahan inul memang terbilang banyak sih nih. Ini buah inul lagi, Lur. Tuh, Masya Allah, alhamdulillah. Baik kawannya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan peracikan fungisidanya. Dan yang pertama kali ini yang akan saya larutkan terlebih dahulu adalah fungisida kontak jenis WG. Ini bahan aktif Propineb yang akan saya gunakan sebanyak mungkin 3 sendok makan saja per tangki 16 liter. Nah, ini satu. Ini 2. Dan ini 3. Untuk merek dagang, kawan-kawan bebas ya mau menggunakan merek apa saja. Karena fungisida yang memiliki bahan aktif Propineb itu banyak mereknya lah. Nah, fungsi utama bahan aktif Propineb ini untuk mengatasi, mencegah maupun mengobati tanaman yang terserang penyakit bercak daun. Nah, ini salah satunya kelebihan dari fungisida bahan aktif Propineb. Berikutnya, setelah ini larut 100%, tapi jangan lupa, Lur ya, untuk fungisida bahan aktif jenis WG ataupun jenis tepung ini harus dilarutkan secara terus-menerus. Karena tingkat kelarutan fungisida bentuk tepung itu sulit larutnya, kawan. Biasanya mengendap di bawah ini gitu, di bawah ember ini. Makanya harus benar-benar larut sempurna. Ini diaduk terus, Lur. Jadi kalau mengaduk fungisida itu harus benar-benar telaten, kawan. Jangan asal aduk spray, ya kurang bagus lah hasilnya. Nah, jika ini sudah 100% larut sempurna, berikutnya untuk pengendalian penyakit patek ataupun antraknosanya, saya menggunakan bahan aktif Azoxystrobin 250 gram per liter. Jadi fungsi utama fungisida Azoxystrobin ini fokus untuk pengendalian penyakit patek ataupun antraknosa. Karena pada deskripsi obat ini tuh, penyakit sasaran tanaman cabai Antraknosa Colectotrichum capsicii. Dan ini memang fungisida ini saya akui mahal, kawannya, sampai 180 kalau tidak salah. Kemasan 250 ml nih, 250 ml. Dan fungisida yang
memiliki harga mahal itu rata-rata biasanya dosisnya itu minim. Nah, seperti ini. Ini per liternya hanya 0,5 mili per liter ataupun setengah mili per liter. Berarti kalau untuk satu tangki 16 liter ini cukup digunakan sebanyak 8 mili saja. Dan ini sebenarnya sudah mau habis lur. Penyemprotan hari ini mungkin habis ya. Dan untuk berikutnya fungisida ini akan saya ganti dengan bahan aktif yang lainnya. Makanya ikuti terus Mitra Pertanian Channel supaya tahu rollingan fungisida apa saja yang digunakan untuk merawat tanaman cabai. Nah, ini 8 mili cukup lur. Cukup. Dan kemudian ini diaduk lagi. Ini mungkin satu kali perawatan hari ini langsung habis kawan ya. Ini bisa untuk 2 kali spray lagi lah. Cukup. Karena dosisnya kan hanya 8 mili per tangki 16 liter. Nah, ini diaduk lur. Diaduk terus sampai semuanya 100% larut sempurna. Diaduk terus seperti ini. Jika memang sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau kurang ngaduk tuh seperti ini lur, jadinya teh. Jadi fungisida bentuk tepung tuh kelemahannya seperti ini. Tapi ini tinggal diisi air saja. Sedikit dulu, kemudian diaduk seperti ini, dikucek-kucek. Dan nanti dia akan larut di dalam. Nah, seperti ini. Ini tinggal diisi air full saja kawan. Jika sudah penuh, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 275 hari setelah tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur, proses penyepraian sudah dilakukan tadi sekitar 20 menit yang lalu. Dan sekarang seperti ini lur, kondisi cuacanya di sini hujannya sangat ekstrim sekali lur. Saat ini pun sepertinya di sini akan turun hujan yang lebih lebat lagi. Nah, dan seperti inilah lur perkembangan cabai rawit setelah dilakukan penyepraian beberapa menit yang lalu ya. Dan semoga saja untuk penyakit patek seperti ini nih lur segera bisa cepat dikendalikan ya. Begitu juga penyakit bercak daunnya seperti ini nih. Jadi tanaman cabai itu semakin sering dia dilakukan pemetikan ya, penyakit akan semakin lebih banyak. Kemudian ditambah lagi dengan
curah hujan yang sangat ekstrim lur. Masya Allah ya, ini curah hujan padahal sudah bulan apa sekarang? Bulan April, masih ekstrim hujannya. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini, di usia 275 hari setelah tanam, mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.